Orang kampung, so bijak, cibir Mami Bian pada menantunya itu, tapi ia diam ketika Ryan menatapnya tajam. Mereka melanjutkan sarapan dengan tenang, seperti yang selama ini diajarkan dalam keluarga mereka. Astaga, sumpah makanannya enak banget. Mei jadi pengen belajar masak sama Koki di sini. Racau Mei dengan menikmati semua hidangan yang ada. Ryan dan Aidanya tersenyum melihatnya. Makan jangan berbicara, Mei, tak sopan. Tegur Sam. Mei hanya tertunduk malu dan melanjutkan sarapannya. Ya, seperti itulah orang kampung berbicara saat makan dan suka berantakan. Lihat, tampaknya Aida tak pernah makan enak sampai-sampai belepotan begitu. Lirik sinis Mama Bian pada Aida. Aida menyadarinya, ia lalu menoleh ke Ryan. Mas, Aida belepotan? Tanyanya. Ryan bergeming hanya menoleh dan melihat sedikit sisa makanan di bibir Aida. Ia mengusap dengan ibu jarinya, lalu memakannya hingga bersih. Sudah bersih, jawabnya datar. Sam hanya tersenyum, Mei bahkan tertawa apalagi melihat ekspresi Mami Bian yang tampak begitu jengah dengan pemandangan yang ada di depannya. Menatap kegelisahan yang begitu merasuk dalam hatinya hingga napasnya terasa begitu sesak. Rai, nanti malam ada sebuah acara, kita diundang ke sana. Sam menetralkan keadaan. Acara apa? Boleh Nur ikut? Jangan main-main, Rai, itu acara penting. Mami Bian memotong pembicaraan. Sekalian aku memperkenalkan dia ke publik, jawab Rai. Baiklah, kau boleh ajak Aida, nanti Mona akan mengantar gaunnya, jawab Sam. Mi, gadis itu ikut dalam obrolan, ia terlalu amanah hingga ingin ikut kemanapun Aida pergi. Kau mau mencantik dengan gaun? Baiklah, akan kupinjamkan gaun untukmu. Terlalu mewah jika kau juga harus beli gaun sendiri, tukas Mami Bian. Mei hanya membalas dengan memanyunkan bibirnya 5 cm. Terima kasih, Mam, jawab Aida mewakili sahabatnya. Ya, apa boleh buat, jawabnya setengah mencibir. Aida hanya mengangguk, ia tak ingin memperkeruh keadaan saat ini. Sam, apalagi jadwal hari ini? Adakah pertemuan dengan dokter? Sambung Rai dengan pertanyaannya. Tidak ada, hanya ke kantor dan kembali memeriksa semua dokumen perusahaan. Hanya itu terapimu, Rai? Baiklah, ayo kita berangkat, ajak Rai lalu beranjak dari kursinya. Aida mengikuti dan mengantarnya hingga ke depan. Rutinitasnya sama seperti ketika Ryan masih menjadi Tono, dan meski Aida masih memanggilnya Tono hingga sekarang. Hati-hati di rumah, kecup Tono di keningnya. Iya, Mas juga hati-hati, jangan lupa vitaminnya, ucap Aida. Ia pun melangkahkan kakinya masuk menghampiri Mei yang tengah membantu para pelayan membereskan meja makan. Biar saya saja, Kak Mei. Gak apa-apa Mbak, Mei udah biasa beres-beres. Nanti kalau terlalu santai duduk malah gak enak badannya, balas Mei pada pelayan itu. Nyonya ada yang diinginkan, biar saya carikan, tawar salah seorang di antara para pelayan itu. Enggak, Mbak Rima, nanti kalau ada perlu Aida panggil, balas Aida dengan ramah. Para pelayan di sana dengan gampang menyesuaikan diri membuat Aida dan Mei pun nyaman di antara mereka, membuatnya lupa dengan ketegangan yang ditimbulkan si pengintai di kursi besarnya. Nyonya Mami memang suka duduk di sana setelah sarapan. Ia akan di sana setidaknya 1 jam untuk membaca. Oh, jadi begitu. Terima kasih infonya, ucap Aida. Semua pelayan undur diri untuk kembali pada pekerjaannya masing-masing. Gaun jadul dari Mami. Selamat pagi, Pak, sapa Mona dengan ramah. Di belakangnya menyusul Dev yang juga menyambut kedatangan Ryan. Wajahnya tampak khusus seperti ingin menghindar namun tak bisa. Pagi, Dev, sapa Ray terlebih dulu. Ya, pagi, ada beberapa laporan yang harus Anda cek hari ini. Mona akan membawakannya, jawab Dev sedikit berat. Ryan hanya tersenyum menepuk bahu Dev dan meninggalkannya. Sementara Sam menatap mereka dengan penuh tanda tanya, tapi bingung akan bertanya pada siapa. Beginilah berada di tengah-tengah keluhnya. Ryan masih ke ruangan dan segera duduk rapi menghadap semua filenya. Tidak semua karena Sam membagi 2 pekerjaan itu. Dev ingin membantu tapi keuangan perusahaan harus ia cek dengan sangat rapi. Apalagi untuk rumah sakit yang baru mereka garap. Ceritakan bagaimana aku dan Dev mendadak
Ryan berbicara meski tatapannya fokus pada file. Bagaimana? Sam terperanjat masa laluku dengan Dev. Aku yakin dia orang baik. Aku yakin dia itu tulus. Aku hanya ingin tahu karena kaulah yang pasti paham. Balas Ray. Sam meragu tapi mengangguk. Ia pun mulai menceritakan semua pada Ray. Dari masa kecil mereka yang selalu bersama, nyaris tak pernah terpisah. Kau pernah menyukai adik Dev, Tiffany? Ucap Sam. Aku jatuh cinta, tapi aku merasa seperti tak pernah punya kekasih. Ray memicingkan matanya. Kalian saling suka, terutama Fanny yang begitu sayang denganmu, tapi status kalian tak mengizinkan itu. Kalian sepupu, satu keturunan dari kakek kita. Lalu, apa yang terjadi? Mana Fanny sekarang? Tanya Ray. Meninggal? Meninggal? Ya, Fanny meninggal. Jiwanya masih rapuh hanya gara-gara hubungan kalian. Ia pun terlalu membawanya ke dalam batin, membawanya sakit-sakitan dan akhirnya meninggal. Astaga, rumit. Sesal Ray dengan masa lalu peliknya. Sampai sekarang Mamalia masih shock dengan itu, membuatnya juga lemah. Meski Mama Tiri seperti Mami Bianmu itu, tapi Mamalia sangat menyayangi mereka. Oh ya, aku mengerti sekarang, jawab Ray. Katanya Dev sedang jatuh cinta. Ia bilang begitu setelah pulang dari kampung itu, tapi dia begitu tertutup masalah hati, imbus Sam. Ray hanya tersenyum karena ia tahu siapa yang Sam maksud, tapi ia memilih diam untuk tak menambah panas keadaan. Setidaknya dia masih orang kepercayaanmu, jangan pernah kau ragukan, ucap Sam lagi. Ryan hanya mengangguk-anggukkan kepalanya, memang setia selama ini, tapi kali ini adalah masalah hati, dan tampaknya Dev adalah orang yang gampang menyerah dengan yang tak gampang menyerah dengan maunya. Kalian sama-sama dibesarkan oleh Mama Tiri. Mama Olia pun begitu baik pada Dev, tak seperti mamimu. Aneh, liris Sam. Ryan tertawa karena bukan hanya ia yang merasakan itu. Jalan terbaik mengetahui bagaimana ia adalah dengan cara mengingat semuanya. Aida, panggil Mama Bianca. Ya, Aida segera menghampirinya dari lantai atas. Kenapa? Nih gaun buat sahabatmu itu. Mami Bianca memberikan sebuah gaun berwarna putih tapi begitu jadul. Entah dari tahun berapa gaun itu ada. Gak ada yang baru sedikit, Mam. Yang kayak mana? Mending juga dikasih. Untung aja diajak. Bersyukur, ledek Mami Bian. Baiklah, makasih Mam, jawab Aida. Ia pun membawa gaun itu keluar kamar Mei. Gini amat, tatap Mei. Bukan tak bersyukur tapi memang tampak sangat jadul. Mei gak usah ikut deh kalau gitu, nanti malah malu-maluin kalian. Mei tampak begitu sedih karena memang ia tak enak hati jika datang dengan gaun itu.